Klaten pecah, antusiasme masyarakat mewarnai gelaran Road to Kilau Raya MNC TV di alun-alun Klaten, Jawa Tengah. Ribuan warga rela memadati area konser untuk menikmati pawai artis-artis papan atas MNC TV. Konvoi Vespa klasik, senam sehat, hingga games dalam rangkaian hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Yang paling mencuri perhatian adalah audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki. Di luar dugaan, jumlah peserta membludak sejak pagi. Mereka rela mengantri demi satu kesempatan unjuk kemampuan bernyanyi di depan juri pencari bakat. Peserta tak hanya datang dari Klaten, banyak pula dari Semarang dan Yogyakarta demi mengejar impian tampil di panggung MNC TV. Memasuki malam hari, kemeriahan semakin mencapai puncaknya. Satu persatu bintang papan atas tampil menghibur. Dan ada sukses membakar semangat penonton. Gilga Sahid membuat ribuan penonton larut bernyanyi bersama. Sementara The Bagindas menutup malam penuh kemeriahan dengan deretan lagu hitsnya. Ria Ricis kembali membuktikan totalitasnya sebagai seorang ibu. Demi ulang tahun keempat putri sematawayangnya Moana, Ricis menggelar pesta mewah di sebuah venue eksklusif. Tema yang dipilih pun gak main-main, Winter Wonderland dan Frozen. Mulai dari dekorasi bak hamparan salju, kastil megah ala negeri dongeng, sampai kue ulang tahun berbentuk kastil. Bisa dibilang sebagai single mom, Ricis benar-benar berjuang bekerja keras demi mewujudkan pesta impian putrinya. Rasanya nggak gampang sih, aku juga yakin semua ibu-ibu di sekitaran di luar sana juga pasti mengurus anak, apalagi single mom, nggak mudah. Tapi yang pasti di depan anak harus selalu terlihat tangguh, harus bahagia, harus mengusahakan apapun yang anak aku mau. Bagi Ricis, kebahagiaan sang putri menjadi prioritas utama. Ia tak peduli besarnya biaya yang dikeluarkan, hingga mengundang sekitar 200 tamu. Di antaranya teman sekolah Moana, juga kalangan anak-anak selebriti. Kalau menurut aku ya untuk anak, budget nggak jadi hitung-hitungan lah. Yang penting anak aku happy, sesuai dengan keinginan dia. Yang penting dia happy, tamu-tamu happy, karena alhamdulillah tadi beberapa tamu sampai nggak mau pulang. Ria Ricis kembali membuktikan totalitasnya sebagai seorang ibu. Demi ulang tahun keempat putri sematawayangnya Moana, Ricis menggelar pesta mewah di sebuah venue eksklusif. Tema yang dipilih pun gak main-main, Winter Wonderland dan Frozen. Mulai dari dekorasi bak hamparan salju, kastil megah ala negeri dongeng, sampai kue ulang tahun berbentuk kastil. Bisa dibilang sebagai single mom, Ricis benar-benar berjuang bekerja keras demi mewujudkan pesta impian putrinya. Rasanya nggak gampang sih, aku juga yakin semua ibu-ibu di sekitaran di luar sana juga pasti mengurus anak, apalagi single mom, nggak mudah. Tapi yang pasti di depan anak harus selalu terlihat tangguh, harus bahagia, harus mengusahakan apapun yang anak aku mau. Bagi Ricis, kebahagiaan sang putri menjadi prioritas utama. Ia tak peduli besarnya biaya yang dikeluarkan, hingga mengundang sekitar 200 tamu. Di antaranya teman sekolah Moana, juga kalangan anak-anak selebriti. Kalau menurut aku ya untuk anak, budget nggak jadi hitung-hitungan lah. Yang penting anak aku happy, sesuai dengan keinginan dia. Yang penting dia happy, tamu-tamu happy, karena alhamdulillah tadi beberapa tamu sampai nggak mau pulang. Namun di balik momen bahagia itu, tak tampak sosok Teuku Ryan. Absennya Ryan pun sontak memunculkan berbagai spekulasi tentang Ricis yang sengaja tak mengundang sang mantan. Namun Ricis berkelit jika dirinya telah memberitahukan ayah Moana itu. Namun karena kesibukan, Ricis mengungkap jika nantinya ayah Ryan akan menggelar acara ultah hanya dengan Moana. Ayah Moana kemarin kita sempat mau undang, tapi ternyata setelah itu ada satu dan lain hal yang membuat akhirnya kita hold dulu, karena kalau nggak salah besok juga bapaknya mau bikin acara sendiri.
Teguh Rian kini memang sesibuk Ricis. Karena lelaki asal Aceh ini memang lumayan padat job syutingnya. Tapi sesibuk itukah? Hingga sekedar hitungan menit hadiri pesta si buah hati tidak bisa. Atau jangan-jangan Rian sengaja menghindari sorot kamera media, khawatir mengganggu kebahagiaan putrinya. Namun lewat media sosial, Rian mencoba mengenang perjalanan putrinya sejak lahir. Mengenang saat mengazani, menemani tumbuh kembang hingga Moana kini genap berusia 4 tahun. Tak lupa ia juga menyisipkan doa untuk putri cantiknya. Dia ngedeketin saya dulu. Dia taruh tanah kuburan di rumah saya. Dari minum yang saya minum, ternyata itu pun didoa-doain. Jadi rumah saya didupa-dupain. Amanda Manopo bersiap melaporkan eks-karyawannya yang melakukan guna-guna dan menggelapkan uang perusahaan secara resmi pekan ini. Sayangnya serangan gaib yang bertujuan memisahkan Amanda dan Kenny juga makin menjadi-jadi. Setelah menebar tanah kuburan, air jampi-jampi dan dupa, rumah yang ditinggali Amanda dan Kenny bersama baby Zack kabarnya makin gencar dapat kiriman benda-benda mistis berupa teluh alias santet. Dia masih terus melakukan itu. Sampai sekarang masih Sampai sekarang. Tahu keluarga kecilnya tengah dalam ancaman serangan gaib, Kenny Austin tak tinggal diam. Tak mau keluarganya hancur akibat ulah eks-karyawan yang sejak awal berniat jahat mencelakai. Kenny Austin kabarnya langsung pasang pagar mistis di rumahnya sebagai jaga-jaga. Fakta itu makin menguat setelah kemarin Kenny mengungkapkan teror gaib itu kembali menyerang balik terhadap mantan karyawan Amanda Manopo. Nggak ngefek sih ke saya. Malah mental kena orangnya sendiri kan sekarang. Yang penting jangan terlalu sibuk mikirin di situ, rezeki kan udah ada yang ngatur kan. Ya alhamdulillah kakak-kakak aku bisa merasa nggak terbebani, aku bersyukur itu. Teror mistis yang kini tengah dihadapi Amanda dan Kenny Austin sejatinya sudah diwanti-wanti dua peramal kondang, Hart Gumai dan Denny Darko, yang memprediksi tahun pertama pernikahan Amanda dan Kenny bakal diterpa ujian. Meski tak menyebut secara detail, tapi ramalan Hart Gumai dan Denny Darko jadi kenyataan. Saya pikir Kenny ini harus sabar. Saya kira perlu hati yang besar untuk bisa membimbing dan juga mengarahkan Amanda ini tadi. Tetapi jika ternyata ini kesabaran yang diberikan ini akan bisa terwujud, maka hasil yang manis dari pernikahan ini akan segera bisa dinikmati. No komen lah. Tapi yang pasti yang saya percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya sama Tuhan saya yang besar banget. Jadi saya nggak percaya dengan akan hal-hal itu. Tapi kan kalau ini kan juga namanya mengganggu ya.